Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membahas tentang konsep konstitusi dalam perspektif fikih siasa. Dalam hukum ketatanegaraan Islam atau fikih siasa, konstitusi disebut dengan dusturi yang berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan atau pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Adat ini tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pertama dari konstitusi itu adalah adat istiadat yang terus-menerus dipelihara dan dipraktekkan dari generasi ke generasi berikutnya. Terus untuk perkembangan konstitusi dalam perspektif fikih siasa, menurut sumber utama pembentukan konstitusi dalam hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Buat dasar-dasar atau prinsip untuk ketatanegaraan secara global, dan ayat yang mengatur tentang ketatanegaraan pun tidak banyak jumlahnya. Oleh karena itu, ayat yang masih global tersebut dijabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya. Pemikiran kembali untuk membentuk konstitusi di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam setelah dunia Islam mengalami penjajahan dunia Barat. Pemikiran ini sebagai reaksi atau kemunduran umat Islam dan merespon gagasan politik Barat dengan kolonialisme terhadap dunia Islam. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar konstitusi dalam perspektif fikih siasa. Hasil penelitian para ahli menyimpulkan bahwa tidak ada satu ayat pun yang secara khusus menerangkan bentuk negara. Oleh karena itu tidak heran jika bentuk negara dalam Islam berkembang sesuai kondisi zaman dan tempat. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga kini, hal ini tidak berarti bahwa Al-Quran sama sekali tidak mengandung petunjuk bagi kehidupan bernegara. Sekian presentasi dari saya, selebihnya saya serahkan ke moderator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep demokrasi dalam perspektif fikih siasa, di mana sistem demokrasi dinilai tidak efektif dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti contohnya, dalam pengangkatan anggota MPR atau Majelis Syuro yang tidak berasal dari agama Islam. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena yang berhak menjadi majelis syuro atau anggota MPR di sini yaitu para pembuka agama, masyarakat ulama, serta para ilmuwan. Yang mana hal tersebut di sini menimbulkan masalah antara agama dengan politik negara. Demokrasi berlawanan. Ibaratnya di sini yaitu agama versus demokrasi. Dalam masyarakat Islam terhadap petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian para ulama dan para tidak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan yang berada dalam genggaman rakyat, sedangkan doktrin mengatakan bahwa mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusannya. Musyawarah dan musyawarah juga harus dengan kesepakatan bersama dengan kaum-kaum beragama yang taat akan perintah Allah dengan ibadah yang sempurna, atau para ahli yang pandai menyampaikan pendapat, tidak menghendaki ide demokrasi yang bersifat liberal dan mengajarkan prinsip satu orang satu suara. Kesimpulan demikian jelas keliru untuk mengkritik ide demokrasi karena kelemahan bawaannya yang mendapat dalam prinsip satu orang satu suara tidak membayang merupakan sistem yang paling tepat diandalkan di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, dalam praktik sistem demokrasi itu diharuskan mengandung banyak kelemahan, dan karena itu harus diiringi oleh dengan kerangka syariat Islam dan tuntunan Tuhan.
Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan meneruskan presentasi untuk poin yang ke B, makna ummah dalam fikih siasah. Dalam menggambarkan kelompok masyarakat Al-Quran, nampaknya menggunakan beberapa terma yang berbeda-beda. Di antaranya adalah lafadz ummah, kaum, sab, kabil, firqah, dan fi'ah. Secara matematis, penggunaan terma ummah dalam Al-Quran berbagi 3 bentuk, yaitu tunggal, jamak, dan bentuk aneksi atau mudhof. Dari klarifikasi tersebut menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan maksud yang ingin disampaikan, sebab makna kalimat dalam bahasa Arab mungkin untuk berubah, khususnya jika dipengaruhi oleh eksiden, konteks pendukung, dan lafadznya. Ummah tidak melulu menunjukkan makna kelompok atau komunitas. Di antara makna tersebut, untuk ummah adalah akidah, waktu, pemimpin yang diteladani, umat Islam, agama tauhid, dan potensi manusia. Komunikasi satu, ada akidah dan sebagainya. Artinya Al-Quran sendiri tidak hanya berbicara tentang umat Islam ketika menggunakan terma ini. Berikut beberapa penjelasan secara garis besar tentang beberapa maksud yang sering muncul dari penggunaan tema. Klarifikasi ummah dalam Al-Quran. Jika seorang musim Al-Qarsi menggantikan ummah dalam makna khusus sebagai sekelompok manusia yang terhimpun dengan titik pusatnya adalah keimanan terhadap satu nilai yang teraplikasi dalam kepemimpinan, serta aturan yang satu. Makna tuntutan ia harus memiliki satu klarifikasi memandai yang dapat dijadikan terdemak. Kaitannya dengan hal ini, Al-Quran dalam beberapa ayatnya telah memformulir tauhid adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan. Ia tidak bersekutu, tidak pula beranak. Ia merupakan bentuk hasil manifestasi sebagai sumber utamanya. Islam melihat ummah sebagai suatu konsep guna memperuntukkan syirik sosial sebagai masterpiece yang diperuntukkan bagi alam semesta ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada presentator. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seterusnya saya akan menjelaskan pengertian syura. Kata syura atau musyawarah berasal dari bahasa Arab yang merupakan masdar dari akar kata syawarah, sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain atau termasuk pendapat. Secara istilah, penggunaan kata syura dikaitkan dengan akar. Literalnya mengandung arti menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suatu permasalahan. Mekanisme syura tidaklah mengikat bagi pemimpin. Hal ini berbeda dengan konsep musyawarah dalam legislasi modern. Syura hanyalah mekanisme meminta nasihat, namun nasihat tersebut tidak harus dilaksanakan oleh pemimpin. Ia hanyalah kesopanan dalam adat istiadat dan kemuliaan akhlak pemimpin. Selanjutnya, ruang lingkup syura. Bahasan umum ketetapan Qur'ani mengenai syura atau musyawarah merupakan bagian integral dari Islam dan pada prinsipnya syura umum dan bahkan pribadi kaum muslim. Al-Bahi berpendapat bahwa ketentuan Qur'ani disampaikan dalam term-term yang tidak hanya berisikan masalah-masalah tertentu, dan ia bertanggung jawab hanya kepada Tuhan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Menurut sistem tersebut, kehendak Islam tidak menetapkan sistem khusus mengenai kekhalifahan atau kepemimpinan, menetapkan secara rincingannya dalam undang-undang tertulis atau dengan jalan konsensus.